Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di seri kedua video pembelajaran TLJ yang akan kita simak ini, pada kesempatan ini kita akan membahas dan mensimulasikan bagaimana instalasi Debian server pada VMware. Ya. Pada kesempatan ini VMware yang digunakan adalah VMware Workstation Player 16. Kemudian nanti Debian yang akan diinstalnya itu Debian 9.7. Baik anak-anakku sekalian yang sudah siap dan menyimak video ini, bisa kita mulai untuk melakukan simulasi instalasi Debian, ya, atau server Debian. Sebagai pengantar bahwa server Debian ini atau Debian server ini adalah sistem operasi server open source yang source code-nya bisa diambil atau bisa di-download pada situs debian.org atau pada mirror-nya banyak sekali disediakan di internet, Anda bisa cari, ya. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan Debian yang sudah dalam bentuk image MDK, ya, untuk VMware disk image. Nah, dua ini berbeda. Kalau kita mendownload ISO, maka si Debian-nya akan diinstal step by step dari awal. Tapi kalau kita menggunakan Debian yang sudah menjadi PMDK atau sudah menjadi VMware disk image, maka si Debian semuanya itu sudah jadi, ya, ya, tinggal image-nya itu dipanggil saja di VMware. Ini lebih mudah, relatif lebih mudah dan lebih gampang dimanfaatkan. Jadi kita tidak perlu install Debian dengan berbagai kendalanya, karena kalau instalasi itu kan sangat tergantung dari hardware, ya. Tapi kalau dengan menggunakan VMware disk image atau file bertipe PMDK yang sudah disediakan, maka itu akan dengan mudah kita mengakses Debian. Hanya saja si Debian-nya Debian yang standar yang sudah diinstal oleh penyedia layanan disk image. Ini contohnya, saya akan kasih gambaran Debian.org. Nah, ini Debian yang bisa Anda download ini. Ini complete free operating system. Ini download free ini. Dan bisa kita lihat rilisnya ini. Ini Debian yang terakhir rilis itu adalah versi 10.13, ya. 10.13. Ini yang Debian yang kalau kita download ini tipe filenya itu, kita cek di sini mana ISO, ya. Filenya itu ISO. Kalau kita download ini filenya itu adalah file ISO. Nah, ini untuk yang ini versi berapa ini? 11, ya, versi 11. Balshi kode name-nya. Jadi bisa Anda download, kemudian nanti diinstal manual seperti biasa, ya, kalau Debian yang ini. Tapi ada juga Debian yang disediakan atau yang sudah PMDK. Tadi saya sebutkan, disediakan di sini nih, di webnya osbox.org. Di osbox.org ini disediakan, ya, file ini sudah dikompilasi dan siap digunakan, ya. Tinggal cari kita butuhnya apa, Debian. Tinggal buka Debian. Ini file PMDK Debian. Nah, Debian server, mau Debian berapa? Kan? Dari Debian 11, Balshi, Buster, Stretch. Saya pakainya yang ini, yang 97. Saya tinggal download.
Yang kita gunakan apa? VMware atau VirtualBox. Kalau VMware berarti klik yang ini, tinggal download. Bedanya ini filenya bertipe PMDK, bukan lagi ISO. Kalau Debian yang asli kan ISO ini. Kalau ini filenya PMDK. Kalau Debian yang ISO ini harus diinstal manual seperti biasa, install operating system. Tapi kalau yang ini tinggal memanggil disk image-nya saja. Disk image sudah jadi, sudah dikompilasi, sudah diinstal, tinggal digunakan. Nah, begitu bedanya. Ada Debian file ISO-nya, kemudian ada Debian disk image ya istilahnya, disk image. Baik anak-anakku, saya akan kasih contoh simulasi menginstal Debian yang yang disk image ya. Baik, kita menggunakan VMware-nya sudah saya install. Ya, ada tahapan bagaimana menginstal VMware. Oke, kalau sudah terbuka begini, kita tinggal membuat mesin baru, create a new virtual machine. Ya. Kemudian kita bisa pilih nih, I will install the operating system later, kemudian next, Linux, Debian 9X sekian. Ini pilihannya banyak ya. Ya, karena saya pakai 97 ya, pilih yang ini. Linux ya. Ini kasih nama, virtual machine-nya kasih nama, misalkan Debian server. Karena ini tujuannya untuk VoIP, saya tambahkan Debian server VoIP. Bebas ini namanya ya. Ini disimpan untuk sementara di C, next aja lah. Tidak masalah. Ini mau disimpan di split virtual disk atau di single. Nah, saya pilih single ini. Finish. Maka jadi sebuah mesin Debian ya. Oh, ini kurang N ya, Debian 140. Nah, untuk menjadikan si Debian server ini menggunakan atau apa untuk memanggil disk image yang sudah disediakan, pertama disk image-nya harus kita download dulu ya. Tadi kita download dari sini. Ya, sudah. Kalau saya sudah download kebetulan. Nah, kemudian saya sudah simpan di folder ini dan sudah saya ekstrak. Filenya yang ini. Nah, ini kita panggil. Filenya bertipe VMDK, Virtual Machine Disk Image atau VMware Disk Image. Oke. Maka caranya begini saja. Pertama, kita edit dulu virtual machine yang tadi kita buat. Dan defaultnya sudah punya hard disk ini. Sementara kita akan pakai hard disk yang tadi sudah ada Debian-nya, disk image-nya itu. Maka yang ini di remove. Oke. Harusnya di remove, kemudian klik add, kita tambahkan disk baru, ini hard disk. Ya, sesuai yang direkomendasikan saja. Select disk type-nya sesuai yang direkomendasikan. Kemudian nah ini yang penting di sini langkahnya, ada create a new virtual disk, use an existing virtual disk, use a physical disk for advanced user. Nah, kita menggunakan use an existing virtual disk. Jadi virtual disk sudah ada. Yang mana? Yang tadi kita sudah download itu. Berarti disk image sudah tersedia. Maka kita cari tadi letaknya di mana. Saya simpan tadi di mana tadi ya? Oh, di sini. Ada media pembelajaran, ada Debian 64 bit. Nah, yang ini. Tinggal open. Ya. Open finish. Keep existing format atau convert boleh itu. Ini sebenarnya sudah jadi. Jadi si Debian-nya sudah install. Oke, tinggal atur-atur lah di sini. Misalnya karena Debian ini nanti akan digunakan tersambung dengan jaringan internet eksternal, maka saya pilih bridge. Kalau hanya tersambung dengan mesin virtual lagi atau virtual mesin lagi yang ada di VMware, itu ya pilih NAT saja atau host only boleh. Oke, memorinya cukuplah 2 GB, ini cukup segini. Nah, sekarang tinggal play, ya. Virtual mesinnya sudah jadi, tinggal play, dan harusnya ini sudah bisa masuk ke Debian. Debian-nya memang sudah jadi, sudah ada ya. Karena dia image, ya. Dia image sudah ada. Oh, ini sudah bisa dibuka Debian. Dan kita tidak install dari awal. Nah, ini kelebihannya ya, kita tidak install dari awal. Melainkan kita cukup
mendefinisikan tadi letak file disk image-nya di mana, tinggal panggil. Indah sekali ini, mudah sekali begitu. Anda bisa melakukannya dengan sangat cepat. Tidak perlu install DBA-nya, udah jadi. Ya, DBA-nya sudah jadi. Kita coba ini. Nah, hanya ini. Jadi kalau Anda download di sini, maka selain file VMDK-nya juga Anda bisa klik info. Dan di sini tertulis di sini ada, ini nih info pentingnya, Anda bisa lihat ya. Untuk username-nya osbox, password-nya osbox.org. Nah, jadi Debian yang kita gunakan di sini adalah Debian yang sudah terinstall dengan password osbox.org. Nah, itu aja yang penting ya, mohon diingat. Di mana itu kita bisa lihatnya tadi di webnya osbox.org ya, di Debian. Di sini ada info. Nah, ini sama sepertinya untuk yang lainnya, bisa cek lah. Oh, sama ya. Oke, sudah berhasil. Tara, Debian-nya sudah terinstall. Oke, karena Debian-nya sudah terinstall, langkah berikutnya, karena tadi si jaringannya sudah saya sambungkan dengan jaringan eksternal ya. Langkah berikutnya kita melakukan update ya. Karena Debian sudah terinstall, kita lakukan update. Nah, untuk update ini saya akan kasih contoh bagaimana update Debian menggunakan repository online gitu ya. Kita masuk ke terminal ini ya, masuk ke terminal, lihat nggak? Gedein dikit ya. Ini cuma segede gini, nggak bisa gede lagi. Kemudian, di sini kita jadi super user ya, dengan perintah su, kemudian passwordnya osbox.org sama ya dengan user. Kita sudah login di Debian ini sebagai super user. Maka langkah berikutnya untuk melakukan updating Debian agar bisa menginstal aplikasi-aplikasi terbaru yang disediakan oleh repositorinya, kita harus update dulu file resource.list ya, resource list. Kita buka filenya, itu letaknya ada di sini nih, ada di etc ya, di etc apt. Nah, ada di sini. Oh, salah. cd apt cd etc apt. Nah, di sini letaknya ya. Nah, di sini ada file namanya source list. Nah, bisa cek ini ada file namanya source list. Nah, file ini kita buka menggunakan aplikasi Nano saja yang gampang ya kalau di Debian. Oke, Nano, Anda buka file source list. Nah, yang ini. Nah, ini kan defaultnya begini ya. Nah, defaultnya teksnya begini. Anda bisa cek ini ya, deb cd-rom, deb security, deb apa. Nah, yang deb cd-romnya, karena kita akan melakukan updating ke repository online, maka yang cd-romnya ini kita dijadikan komen, atau istilahnya dipasang hashtag ya, agar dia menjadi komen, tidak lagi berfungsi sebagai program atau sintak yang bisa dijalankan. Kemudian kita tinggal menambahkan repository lokalnya. Oke. Untuk menambahkan repository lokal ya, maka kita cari dulu di internet repository lokal Indonesia Debian 97. Nah, gini. Jadi memang harus fokus Debian apa yang kita cari ya. Debian Scratch ya. Saya pakai repository, misalkan saya bukanya ini nih, repository lokal Indonesia Debian Scratch di webnya mangladatex.com ya, silakan bisa di. Nah, ini tersedia ada repository Debian 9 kambing UI, Kebo VLSN, data utama, mirror UNE juga.
ya. Caranya sih gampang saja, Anda blok ini, kemudian copy, kan, buka ke sini, yang sudah diklik di sini nih, klik kanan paste, udah masuk. Simpan ya, gitu doang. Itu update repository, kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu kita tinggal lakukan updating, update, apt, strip, get, update, tring. Nah, terjadilah proses updating. Simple kan, begitu doang. Nah, setelah diupdate, nanti kalau ini updatingnya selesai, maka minimal database aplikasi Debian yang disediakan repository itu sudah masuk di Debian yang sudah kita install ini, atau Debian yang sudah kita pasang. Sehingga kalau nanti kita akan menginstal satu aplikasi, dia akan langsung merujuk ke repository yang sudah kita pasang. Dia installnya ke sana, tidak lagi dibutuhkan CD-ROM, atau tidak perlu lagi kita download paketnya kemudian kita install. Ya. Itu proses updatingnya butuh waktu lumayan lah, cukup tergantung jaringan biasanya ya. Kalau ini saya kebetulan cepat juga ini ya. Nah, sudah dong ya. Oh, ini udah bisa digunakan ya. Nah, demikian saudara cara memasang Debian di VMware dan sekaligus melakukan updating repositorinya. Dan ini bisa diimplementasikan karena mudah, dan saya yakin kalian juga bisa menerapkannya pada perangkat kalian atau baik di sekolah maupun di rumah gitu maksud saya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya pada video seri ketiga instalasi dan konfigurasi Kamailios sebagai VoIP server. Kalau ini sampai Debian selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.